Selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Kita bertemu pada topik tentang mengenal RPP Kurikulum 2013. Pada pertemuan kali ini saya memperkenalkan subbagian pada topik ini. Yang pertama, kita akan mempelajari berbagai komponen RPP Kurikulum 2013. Jadi di dalam RPP itu adik-adik ada beberapa komponen penting. Yang pertama ada identitas. Identitas di dalam RPP itu mencakup nama sekolah, kemudian tema. Yang paling penting di situ adalah tema yang akan kita pelajari pada hari itu. Nah, seperti itu. Kemudian setelah identitas pada RPP, untuk lebih jelasnya nanti kita akan diarahkan pada contoh RPP Kurikulum 2013. Setelah identitas, kita memilih kompetensi inti dan kompetensi dasar. Untuk adik-adik ketahui bahwa kompetensi inti dan kompetensi dasar itu kita ambil dari standar isi. Oleh karena itu, kita wajib memiliki standar isi kurikulum 2013. Setelah kompetensi inti dan kompetensi dasar, kita akan menyusun indikator. Nah, indikator inilah nanti yang menjadi kunci utama dari segala bagian yang ada pada RPP itu, sekalian dengan segala aktivitas yang dilakukan guru dan siswa pada pembelajaran. Jadi indikator ini tidak asal buat. Nanti kita akan mempelajari juga bagaimana cara membuat indikator yang benar. Kemudian setelah menyusun indikator, seorang guru wajib menyusun tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini kita susun berdasarkan indikator yang telah kita buat. Itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa indikator adalah kunci dalam sebuah RPP. Setelah tujuan pembelajaran, kita memilih metode pembelajaran, kemudian membuat materi, langkah-langkah pembelajaran sampai pada penilaian pembelajaran. Nah, itu nanti komponen RPP. Sekali lagi untuk lebih lengkapnya nanti saya arahkan kalian pada contoh RPP Kurikulum 2013. Itu dia pembahasan singkat tentang komponen RPP Kurikulum 2013. Kemudian selain itu adik-adik, pada subbagian ini juga setelah kita mempelajari tentang komponen RPP Kurikulum 2013, seorang calon guru itu harus mengenal yang namanya buku guru dan buku siswa. Jadi dalam kurikulum 2013, buku guru dan buku siswa itu berada pada satu tema yang sama. Saya beri satu contoh ya. Misalnya di kelas 4 itu tema satunya adalah indahnya kebersamaan. Maka tema satu ini ada buku gurunya dan juga ada buku siswanya. Nah, satu buku ini dia membahas satu tema. Selanjutnya begitu juga dengan tema 2. Tema 2 itu judulnya selalu berhemat energi. Nah, tema 2 ini memiliki satu buku khusus yang bahas tentang tema 2. Tetapi tema 2 ini ada buku gurunya, juga ada buku siswanya. Nah, begitu juga dengan tema-tema berikutnya. Jadi kalian mulai dari sekarang harus mengenal buku guru dan buku siswa. Kemudian berikutnya, kalian juga harus mengenal berbagai tema pelajaran dalam buku guru dan buku siswa itu. Saya beri satu contoh di sini. Misalkan di kelas 4 SD itu, tema satunya judulnya Indahnya Kebersamaan. Ini judul bukunya ya, atau judul temanya. Biasanya judul tema itu adalah juga judul buku. Artinya begini, satu tema sama dengan satu buku gitu. Jadi kalau di kelas 4 ada 9 tema.
semester 1 dan semester 2 keseluruhannya ada 9 tema. Jadi untuk kelas 4 ini ada 9 buku untuk buku guru dan 9 juga buku untuk buku siswa. Jadi total buku itu adalah 18 buku, begitu ya. Sekarang saya jelaskan lebih lanjut. Tema 1 itu di kelas 4 adalah indahnya kebersamaan. Kemudian subtemanya ada 3, yaitu keragaman budayaku, kebersamaan dalam keberagaman, dan yang terakhir bersyukur atas keberagaman. Lalu untuk tema 2-nya, judulnya selalu berhemat energi. Nah, untuk subtemanya ini adalah yang pertama, macam-macam sumber energi. Kemudian pemanfaat energi. Yang ketiga, gaya dan gerak. Kemudian, ya itu saja. Kemudian, tema 3 itu judulnya peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1-nya hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Subtema 2-nya keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Subtema 3-nya ayo cintai lingkungan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, adik-adik, untuk kelas 4-nya terdiri dari 9 tema. Maka, kalau ada 9 tema, ada 9 buku guru dan juga ada 9 buku siswa. Begitu ya, untuk kalian ketahui. Kemudian berikutnya, saya mempersiapkan soal tugas 7. Tetapi kalian wajib mendengarkan baik petunjuk pengerjaan tugas 7. Nah, kalau tugas 7 ini adalah syarat agar kita bisa mengikuti perkuliahan selanjutnya ini dengan baik. Artinya begini, kalau kalian mengerjakan tugas 7 dengan baik, maka pembahasan dan pengerjaan tugas untuk selanjutnya ini juga akan lancar, karena tugas 7 ini adalah kunci dari kita punya perkuliahan untuk kedepannya. Seperti apa? Mari kita lihat bersama. Yang pertama, kalian diminta untuk menulis satu contoh RPP Kurikulum 2013. Carilah contoh yang baik yang ada di internet ya, jangan asal. Kemudian, tulislah komponen-komponen RPP Kurikulum 2013. Nah, dari contoh yang telah kalian dapat, dari contoh RPP Kurikulum 2013 yang sudah kalian dapat, kalian diminta untuk menulis komponen-komponen RPP tersebut ya, mulai dari identitas sampai pada penilaian. Kemudian kalian diminta untuk menulis tema dan subtema pelajaran mulai kelas 1 sampai kelas 6 berdasarkan kurikulum 2013. Seperti yang saya katakan tadi, seperti yang saya baca tadi, itu di kelas 4 ada 9 tema. Ini contoh ya. Di kelas 4 ada 9 tema. Kemudian dari 9 tema ini dipilahkan 9 tema dalam buku guru, juga ada 9 tema di dalam buku siswa. Jadi keseluruhannya itu ada 18. Jadi yang saya minta di sini, di tugas ini, kalian diminta untuk menulis berbagai tema dan subtema dari kelas 1 sampai kelas 6 pada buku guru dan buku siswa. Begitu ya. Ini supaya kalian bisa mulai mengenal tentang dunia ke-SD-an. Kemudian kalian diminta untuk mendownload atau mengunduh salah satu tema baik buku guru dan buku siswa untuk dijadikan pegangan sebagai persiapan simulasi. Karena di akhir perkuliahan ini kita akan melaksanakan simulasi. Artinya begini, setelah nanti kita belajar cara membuat RPP, lalu kita pada akhirnya menghasilkan satu RPP. Setiap kita itu akan menghasilkan satu RPP. Nah, RPP ini kita jadikan pegangan sebagai alat untuk simulasi nantinya. Itulah sebabnya saya arahkan kalian untuk menulis RPP Kurikulum 2013 dengan baik dan benar. Tetapi kita mulainya dari sini. Kalian harus lihat dulu contoh RPP-nya, harus kenal dulu komponen-komponennya, kemudian harus mengenal buku guru dan buku siswa dan
jenis modelnya seperti apa. Kalian harus baca isinya seperti apa. Gratis ya, bisa unduh di internet. Itu sangat mudah untuk didapat, tidak perlu beli di toko buku. Seperti itu. Jadi untuk soal ini tadi kalian diminta untuk mengunduh buku guru atau buku siswa. Artinya begini, misalnya yang kamu pilih ini, kamu harus memilih sendiri, kamu maunya mengajarnya nanti di kelas mana. Misalnya kamu mau mengajar di kelas 4 nantinya, maka yang kamu unduh itu adalah buku guru dan buku siswa, hanya cukup satu tema saja. Misalkan kamu mau mengajar di kelas 4 pada tema 2, maka yang kamu unduh adalah buku guru tema 2 kelas 4 dan buku siswa tema 2 kelas 4. Paham ya? Tuh. Jadi cukup satu tema saja di satu kelas, tetapi yang kamu unduh adalah buku gurunya dan buku siswanya. Nanti kalau kalian sudah mengunduh itu dan kalian sudah punya filenya masing-masing, pada pembuatan RPP itu setiap kita menyusun komponen-komponen di dalam RPP berdasarkan buku masing-masing yang sudah kita download itu. Paham ya? Kalau tidak paham nanti tolong WA atau komentar di laman YouTube. Itu mengenai tugas ini, mengenai soal ini. Kemudian itu dia beberapa tugas penting. Tapi yang paling penting dari semuanya tadi itu, buku itu harus punya. Kemudian kamu harus punya standar isi kurikulum 2013, karena nanti kita menyusun RPP itu harus berdasarkan standar isi. Kompetensi inti dan kompetensi dasar hanya ada pada standar isi. Sekian. Sekali lagi, jika ada hal yang kamu tidak paham, harap bertanya di laman komentar atau bisa melalui WhatsApp grup saja ya. Oke, itu dia penjelasan kali ini. Saya harap kalian paham dan semoga bermanfaat. Terima kasih.